Oke, terima kasih Suci. Selamat siang Fortune People. Oke, bersama saya Hendra Supraitno, Editor in Chief Fortune Indonesia. Saya mau melakukan survei kecil-kecilan. Siapa di sini yang main saham? Angkat tangan. Oh, banyak. Siapa yang sahamnya nyangkut gara-gara MSCI? Ayo angkat tangan gak apa-apa. Wah, dikit, Heng. Wah, ini pada jago-jago semua, jadi muridnya Remora semua ini. Ada yang membernya Remora? Wah, ini Hengki Fans Clubnya banyak banget nih. Oke, sesi ini udah pada tahu kita akan bersama Hengki Adinata, pria yang mengawali karirnya sebagai lawyer dan akrab dipanggil Koheng. Padahal usianya masih sangat muda. Dia belajar trading di masa pandemi ketika banyak orang di Indonesia belajar baking, belajar kopi dalgona. Hengki justru belajar trading. Dan hal itu telah mengubah hidupnya dan akhirnya dia mempunyai atau menemukan yang namanya filosofi Remora. Yaitu mengikuti kemana wealth atau smart money pergi dan disitulah katanya cuan ada di belakangnya. Saya tidak akan panjang lebar, saya akan panggilkan langsung Hengki Adinata, founder Remora Trader yang juga Fortune Indonesia 40 Under 40 2026. Hengki, terima kasih. Cek. Oke, terima kasih Pak. Thank you for having me. Nah, ini waktunya sangat mahal nih. Jadi dia harusnya di rumah trading, menciptakan miliaran, tapi dia hadir di sini untuk Fortune People. Saya nggak akan bertanya banyak-banyak karena di sini pasti ada yang ingin bertanya kepada Hengki, ingin minta rekomendasi, ingin minta ilmu. Tapi kita bicara dulu ya. Oke. Karena tadi ada sebagian juga yang ternyata belum mengenal dunia saham. Jadi seperti apa sih, siapa sih Hengki itu? Bisa diceritakan Heng, seperti apa perjalanan hidup kamu? Perjalanan hidup ya, seperti orang pada umumnya aja sih. Cuman ada yang menarik adalah dari background kali ya. Karena tadi sempat di-mention kalau backgroundnya adalah lawyer. Dan luckily kalau masalah capital market segala macam, ada agak disconnected antara apa yang terjadi di ekonomi di perusahaan dengan actual capital marketnya. Nah, oleh karena itu ya saya masuknya lumayan muda dikarenakan capital market menggunakan logic kalau di sini. Jadi saya memanfaatkan momentum logic, memanfaatkan momentum datanya untuk kepentingan tradingnya. Jadi ya kalau belakangnya historisnya gimana ya basically seperti orang pada normalnya aja gitu. Kamu lulusan Universitas Tarumanegara, hukum. Benar. Artinya benar-benar nggak ngerti saham waktu itu atau iseng-iseng aja waktu itu? Benar-benar nggak ngerti saham. Bahkan karena dari kampung ya gitu, dari Batam nggak ada keluarga satu orang pun ngomongin saham gitu. Dan teman-teman juga nggak ada yang ngerti apa itu saham gitu. Jadi benar-benar zero dan ketika kerja juga corporate sih ada ngomongin saham ini, saham itu. Tapi overall itu kan ya bukan capital marketnya lah. Jadi no background at all di financial market di sahamnya juga. Pernah kangen sama dunia hukum? Pernah apa? Kangen dunia hukum untuk kembali ke dunia itu lagi? Enggak. Iya, cukup nyaman lah dengan di dunia capital market. Tapi tanpa ada dunia hukum mungkin nggak bisa menggunakan logik-logiknya yang ada untuk diaplikasikan di capital market. Oke, kamu menciptakan yang namanya Remora Trader, apa Remora gaya trading yang disebut Remora. Itu hanya istilahnya membuka semua data atau ada yang memberikan hint, Hengki kurang lebih seperti ini loh atau segala macam. Sebenarnya
Mungkin sama kayak kebanyakan orang, kalau Remora, apaan sih Remora gitu kan, dulu aku juga kayak gitu. Nah yang memberikan filosofi nama Remora itu adalah sekarang my fiance kayak gitu. Jadi kan saya trading, saya lihat data, saya ngikutin terus orangnya. Nah ketika masa saya lagi merintis, lagi belajar, kan beliau yang ada di sisi saya. Terus dia bilang, kayaknya kamu cocok dipanggil Remora kayak gitu. Terus aku naik Remora apaan gitu, dia bilang coba kamu googling. Nah kita lagi naik motor, lagi beli kue putu, nah dari sana namanya, terus baru, oh ternyata sesuai nih, kita menggunakan prinsip Remora, karena kita always following wells-nya, lagi ke arah mana, lagi ngapain, tok jiplak doang, jadi kayak nyontek, tapi versi capital market. Eh, Pasangan juga main saham? Oh enggak, cukup yang stres satu orang aja. Oh, cukup menikmati hasil dari saham. Benar, investor awal dia. Wah itu cuannya banyak banget ya, berkali-kali lipat ya. Iya benar. Oke, Heng, aku pernah lihat beberapa video kamu bahwa Remora ini ada hal-hal yang diikuti, menjadi standar. Kalau nggak salah volume price analysis, habis itu juga ada broker summary. Bisa dijelaskan tahapannya satu-satu. Sebaiknya kita memulai dari mana, kenapa, dan seterusnya. Oke, kalau di Indonesia itu banyaknya itu memisahkan antara broker summary, volume price analysis itu ataupun fundamental itu hal yang tidak satu kayak gitu. Jadi makanya kita sering banget dengar stigma kalau misalnya wah yang menggunakan volume technical itu nggak ada gunanya, ada yang ngomong gitu. Sebalik sisinya ada juga yang ngomong fundamental udah mati, fundamental itu ya hanya ekonom, nggak ada gunanya, nggak cepat kaya. Dan satu sisinya lagi, ngapain sih kamu ngikut-ngikut orang like broker summary buat apa, nggak ada gunanya. Nah tapi ternyata semuanya itu ada poin pentingnya, ada benang merahnya. Kalau volume price analysis itu saya sebutnya kalau bahasa gampangnya omset kayak gitu. Ketika volumenya gede, hitungannya omsetnya gede. Jadi suatu company nggak mungkin revenue-nya, net revenue-nya gede kalau omsetnya kecil. Nah, jadi kita menggunakan analogika seperti gitu. Jadi nggak mungkin suatu perusahaan ada untung 1T kalau omset bulanannya cuman hanya 10M. Doesn't make sense. Nah, dari logika itu saya menggunakan, oh ketika ada volume, ada something kayak gitu, misalnya volumenya nge-spike atau transaksinya gede, itu kemungkinan besar ada sesuatu. Dan kalau ketika ada sesuatu, itu adalah tempat kunci yang harus kita perhatikan. Karena ketika smart money-nya masuk, akan terreflek ke volumenya itu. Dan semakin volumenya gede, smart money-nya bisa beli semakin gede juga. Jadi kalau volumenya kecil-kecil, omsetnya kecil-kecil, ya dia belinya dikit. Tapi ketika spike volume gedenya itu, nah biasanya saya menggunakan itu. Itu kan satu sisi. Kalau volume price analysis itu enggak ngomongin apakah yang beli itu smart money atau yang akum atau yang distribusi itu siapa, itu enggak ngomongin itu. Karena ilmunya enggak sampai di sana. Itu adalah tahun 1990 ke belakang. Nah kalau di Indonesia uniknya dan barunya itu ada, yaitu kita hitungnya ke broker summary-nya itu. Dan hanya ada di Indonesia, di luar US atau negara-negara yang kalian tahu itu nggak ada namanya broker summary kayak gitu. Jadi kita dapat cheat code kayak gitu. Jadi ibaratkan nih ujian, dikasih kunci jawabannya itu berserakan di meja. Nggak tahu yang mana soalmu yang mana, jawabannya yang mana. Lu harus cari tahu yang mana sih yang masuk. Nah itu tugasnya broker summary. Jadi matching antara volume price analysis dan broker summary. Terus yang ketiga mengenai fundamental orang ngomongin. Ngomongin fundamental murah, fundamental bagus. Oke lah, emang kita sehebat apa sih bisa melihat fundamental ini bagus atau enggak bagus? Ada lagi yang jauh lebih hebat, asset management atau asing. Mereka lihatnya udah futuristik 20 tahun, 30 tahun lagi. Nah ketika mereka menganggap ini bagus, ini ada future-nya, mereka akan membeli dong. Nah ketika mereka akan membeli, akan terefleksi ke broker summary-nya, smart money-nya. Terus ketika mereka beli gede, akan terefleksi lagi ke volume price analysis-nya. Jadi tiga ini adalah rentetan yang tidak seharusnya dipisah.
Nah tapi ya Indonesia ya mereka suka pisah-pisahin, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Bukan urusannya kita untuk convince-nya mereka. Jadi kurang lebih basicnya seperti itu. Selain itu kamu juga bicara bid over. Ya. Ada satu video yang saya lihat, bahkan kamu sampai ke IDX mengecek jumlah pemegang saham dari bulan ke bulan naik atau turun. Katanya kalau naik artinya kebanyakan retail, kalau turun artinya kebanyakan institusi. Betul? Benar. Nah, kenapa bisa sampai sedetail itu ya? Itu biasanya kalau keterbukaan informasi, laporan segala macam, itu biasanya kerjaan wartawan bursa aja sih. Oke, ini menarik. Tadi kan ada sebut pas COVID orang lagi sibuk dalgona gitu. Nah filosofinya dari sana. Gitu. Jadi saya menggunakan keseharian harian untuk diaplikasikan ke capital market. Waktu dalgona, saya juga ikut ngaduk kayak gitu. Tapi ngaduknya cenderung telat. Kenapa telat? Karena kemana-mana supermarket habis. Kopi kapal apinya kan habis kayak gitu. Jadi ketika orang trennya udah habis saya baru ngaduk. Dan ketika saya cari, saya lihat di Tokped, lihat di Shopee waktu itu dan online semua mahal banget untuk beli kapal apinya doang. Nah itu artinya apa? Itu artinya kan ada suatu mekanisme yang menunjukkan kalau kebanyakan orang itu ketika barang bagus, retail itu nggak bisa akses. Nah itu filosofinya dari sana. Saya nggak bisa aduk dalgona sampai kapan? Saya udah beli mesinnya, kopinya nggak ada. Udah coba kopi lain, aduk nggak bisa juga gitu. Nah jadi dari sana saya berpikiran kalau retail itu mayoritas skala kayak gitu. Dan apa yang retail ucapkan, kebanyakan retail ngomongin itu nggak akan kejadian. Dan segala sesuatu karena saya dari kalangan bawah ya gitu ya kan. Jadi saya mengerti persis kalau barang bagus nggak akan ada orang kasih kamu. Nah jadi ketika ada orang kasih kamu sesuatu itu barangnya udah either busuk atau belum ketahuan busuk aja. Nah jadi saya menggunakan itu, datanya digunakan untuk capital market. Which is semakin banyak retail yang mengkonsumsi suatu emiten itu artinya nggak bagus. Karena good things selalu nggak berpihak kepada retail. Unfortunately ya itu adalah faktanya. Jadi filosofinya seperti itu. Jadi saya suka cari saham yang diakumulasi, retailnya depresi, detailnya keluar, smart money-nya masuk. Nah biasanya saya ngikut di saham-saham seperti kayak gitu. Oke, kamu memberikan istilah moonstock. Itu istilah dari mana? To the moon. The moon ya? Iya, jadi moonstock saya ngikutin kepentingannya lah, kayak gitu. Kepentingannya apa, jadi menebak logiknya mereka mau ngapain. Cuman aku nggak bisa nebak logiknya karena yang futuristik itu mereka. Tapi saya tahu one thing for sure itu mereka membeli barang ini dengan posisi lumayan gede. Dan mereka memposisi beli gede, mereka pasti ada plan eksekusi dengan yang baik. Nah, saya nggak tahu eksekusinya apa, saya ngikut aja. Nah, itu adalah definisi moonstock, berani masuk gede dan biasanya saham-sahamnya itu cenderung ketika saya untung, untungnya lempar ke moonstock daripada saya lempar ke rekening saya mending lemparin lagi ke saham, cari saham-saham yang ya potensi upside-nya masih jauh, masih lebar banget dan tinggal tunggu momentum untuk whales-nya bergerak. Tapi pernah nggak kamu yakin bahwa ini adalah moonstock ternyata menjadi hellstock? Ternyata malah ke neraka uang kamu. Oke, moonstock ya ada lah, cuman probabilitasnya saya quite sure, kenapa saya sebutnya moonstock karena probabilitasnya di atas 80% itu rata-rata naik, cuman konsumsinya time kayak gitu dan saya ngehitungin harganya. Ada moonstock beberapa saham yang saya beli, saya ngikutin terus, brokernya broker AI, UOB-nya beli, sahamnya waktu itu Suni kalau nggak salah. Nah saya beli, terus kemudian AI-nya cut loss juga. Nah dia cut loss, kok ini orang cut loss ya, saya ngikutin dia, whales-nya cut loss, ya udah saya cut loss juga. Ya kurang lebih saya mengikuti pergerakan dia. Tapi setelah saya cut loss dia beli balik, ditarik lagi kenceng. Nah ya udahlah, itu udah namanya dia nggak welcome kita. Ketika dia nggak welcome kita, saya tahu tandanya dia nggak mau kita ada di rumahnya dia. Jadi ngapain kita di rumah orang yang kita nggak welcome? Ya udah saya nggak mau main lagi kayak gitu. Heng, kemarin ketika MSCI mengumumkan yang lebih cepat dari yang seharusnya dijadwalkan,
rugi nggak? Oh rugi. I think saya belum pernah ketemu orang bilang saya nggak rugi kayak gitu. Jadi semua Tadi di sini rugi. katanya pada untung semua tadi. Mungkin udah balik, tapi atau nggak mau ngaku doang kita nggak tahu. Tapi kalau saya personally rugi kayak gitu, karena kan saya ngerasa kita in the bull market dan masih belum the end of the bull market kayak gitu. Makanya saya masih pegang rata-rata saham-sahamnya saya. Tapi ya tiba-tiba MSCI crash, ya mau nggak mau ya saya cut loss semuanya kayak gitu. Cut loss semua itu Iya, akhirnya. cut loss semuanya karena saya tahu kalau ini fear-nya udah gede banget. Oke. Nah, cut loss semua untuk saya prepare buyback. Karena kan lumayan ada spread besoknya ARB 15%. Kalau ARB 15% lagi kan artinya saya ada spread 15%. Nah, saya mau nggak mau saya pasang dulu semua antrian jualan saya. Kenapa saya harus pasang antrian jualan saya? Karena kalau misalnya saya telat pasang, saya tuh nggak akan bisa jual hari itu. Karena terlalu besar uangnya. Iya, bukan terlalu besar uangnya, maksudnya satu Indonesia panik, satu Indonesia jualan kayak gitu. Ketika satu Indonesia jualan mau nggak mau ya saya harus be the first yang jualan di luar. Nah ya udah kebetulan punya saya rata-rata matching di day one-nya. Nah ya udah cut loss jual, kemarin ARB bangkit ya saya makan lagi semuanya gitu. Jadi manfaatin spreadnya. Waktu itu rugi berapa di hari itu kira-kira? Berapa persen atau? Kalau ruginya waktu itu total kurang lebih 60-an bio. 60 miliar. Iya, Ya, 60-an 60, miliaran. Kayak 60 densa lah ya, itu Hah? kurang. 60 densa gitu ya. Iya, ya sudah. Nah ya itu realize semua kayak gitu. Realize semua, saya nge-cut semua kayak gitu. Biasa aja atau hampir gantung diri apa gimana? Kalau amount of money saya to be honest biasa aja kayak gitu. Karena ini kan momen yang ya udahlah ya, kita udah best effort. Saya juga telepon ke banyak fund, ke banyak orang yang ngerti udah capital market dari belum saya lahir dia udah ngerti capital market kayak gitu. Sekarang udah rumahnya, waduh yang penting udah top tier punya orang. Mereka juga ya semua kena juga. Bahkan mereka nggak bisa nge-cut karena nggak ada liquidity. Sedangkan saya luckily bisa nge-cut. Jadi in terms of money, amount saya biasa aja, nggak ada stresnya sama sekali. Cuman kalau stresnya waktu itu adalah karena saya kan head of community gitu. Jadi ada banyak anak-anak yang ngikut saya. Saya yakin saya bisa nge-cut, tapi saya yakin mereka nggak bisa nge-cut. Jadi ada bebannya di sana gitu, kayak di punggungnya itu, aduh kasihan anak-anak. Dan saya ngerasa ketika kalau kita nggak frontier, saya bisa fight back. Nah mental saya udah biasa lah jatuh bangkit. Oke, aman. Thank you. Anak-anak lainnya belum tentu bisa melakukan hal itu. Jadi bebannya, stresnya lebih ke sana kayak gitu. Tapi kalau misalnya kamu nge-cut gitu, karena kamu punya grup, kamu nge-cut dulu baru bilang ke grup, atau kamu bilang ke grup, mari kita cut bersama. Saya bilang mari kita cut semua. Tapi saya cukup yakin mereka nggak bisa nge-cut. Karena ada beberapa akses sekuritas yang untuk priority. Jadi ya namanya prioritas ya pasti dikit ya orangnya. Dan mayoritas mereka nggak prioritas. Jadi sebenarnya saya bilang nge-cut atau nggak nge-cut percuma ke mereka. Nah tapi saya selalu prinsipnya ketika saya beli saya selalu ngomong di hal yang sama, hari yang sama, jam yang sama. Jadi ketika beli ya sama-sama beli kayak gitu. Oke. Heng, tadi kamu bilang bahwa kamu cut kurang lebih 60 billion rupiah ya. Iya. Itu kamu ngelihat angka itu seperti apa sih? Ngelihat uang itu seperti apa? Itu kan 60 itu kan nolnya banyak tuh kan. Kalau misalnya di convert tadi bisa beli Densa 60, kamu mau menikah bisa yang harusnya di Jakarta, bisa bikin di Las Vegas misalnya. Iya. Nah kamu melihat angka 60 billion itu apa? Banyak sih nolnya panjang gitu, cuman ya itu doang. Ya udahlah, saya selalu berpikiran kalau bisa cut 60 miliar artinya bisa dapat 60 miliar kayak gitu aja. Sesimpel itu doang. Dan saya pegang prinsip kalau misalnya momen ketika saya top up itu duitnya dianggap hilang. Jadi ya dari awal udah hilang kayak gitu. Jadi ya means nothing to me. Seperti gitu. Artinya dulu katanya gaya trading kamu itu juga berubah ya. Kalau dulu scalping, Iya. jadi main
masuk keluar yang akhirnya kamu banyak terbebankan fee tapi cuannya sedikit Benar. dan akhirnya merubah menjadi swing trader. Itu apa cikal bakalnya kenapa bisa begitu? Nah, seperti orang pada umumnya, coba aja dulu semuanya. Jadi saya pertama ya coba nge-swing gitu kan. Beli barang bagus, diakumulasi, tapi akumulasi doang, naiknya kagak gitu. Sedangkan saya kan nggak ada duit, jadi mau livingnya gimana kayak gitu. Nggak masuk akal kalau misalnya saya mau makan, saya harus beli barang nunggu gitu. Ini bukan uang dingin bagiku waktu itu. Jadinya mau nggak mau saya harus main cepat. Jadi swing saya pernah beberapa bulan doesn't work gitu kan, nggak cocok. Terus kemudian saya coba nge-tradingin terus-terusan. Nah trading terus-terusan capek juga, untung dikit-dikit sekali kalah gede. Nah tapi saya ketemu, oh kenapa saya nggak coba gabungin. Ada momen-momen ya saya gabungin itu dua gitu. Jadi makanya masuknya ke momentum. Saya nggak suka nunggu lama, saya suka beli lebih mahal nggak masalah. Nggak usah dapat harga murah, asalkan saya beli cepat naik. Nah, jadi saya kombinasikan itu dua. Untuk masing-masing keilmuannya di swingnya gimana, swingnya apa, smart money-nya harus masuk dulu. Smart money-nya harus masuk dulu artinya harganya itu udah harga mereka. Very unlikely kamu kalah kayak gitu. Karena harganya mereka punya kepentingan lebih gede. Tapi ya kita agak-agak lah, nggak mungkin dia akumulasi misal 200-250 M. Kita ikut akumulasi 200 M juga, nggak mungkin. Tapi kalau dia akumulasi 200 M, oke lah kita akumulasi 50 sampai 70 M kayak gitu. Nggak boleh lebih dari 50% ya, which is seharusnya mereka kasih-kasih aja. Nah, saya udah tahu, oh smart money-nya lagi kumpulin di sini. Jadi ada ciri-ciri ketika bid offer-nya berubah, ada change of behavior, ada tanda-tanda dia mau naik, yaitu menggunakan metode scalping. Ya udah, saya berani nembak gede di sana dan saya hold. Saya kombinasikan keduanya. Jadi saya nggak mau lagi ngetektok-tektok, karena overall setelah saya lihat, ketika saya tektok-tektok kayak gitu, pas masa itu, kok saya yang kerja, saya 11-12 kayaknya dengan sekuritas kayak gitu. Saya nggak mau dong, enak banget sekuritasnya, makanya dari itu saya nge-switching. Tapi kan dapat piagam kan? Ya, saya kasih bapak deh. Ya, tapi ya lebih baik kita kan enjoy lah ya, bisa enjoy karena kalau scalping terus-terusan kan butuh di depan laptop, kalau nggak bisa di sini kayak gitu. Oke, banyak yang bertanya-tanya seperti apa sih MSCI ini? Kalau nggak salah di grupnya di medsosnya Remora bilang bahwa kamu bilang is already bottom. Iya. Oke, MSCI ya. Jadi MSCI itu basically dia kayak provider. Nah, dia ada syarat objektifnya, harus market cap tertentu, free float market cap tertentu, dan transaksi value tertentu. Ketika tiga ini memenuhi, mereka baru menentukan, oh ini boleh nggak, investable nggak, kayak gitu. Jadi mereka nge-marking, oh ini investable atau enggak investable. Ketika dia bilang oke, ini investable, orang-orang yang percaya, misalnya saya pakai bahasa gampang, orang-orang yang percaya dia oke, kata MSCI ini investable. Kita fund-fund akan nge-invest di saham-saham yang dikasih oleh yang udah lolos kriterianya MSCI. Nah, masalahnya kata kuncinya investable. Di MSCI kemarin dia teriaknya kenapa sih? Dia ngocehnya kenapa sih? Dia ngocehnya adalah kenapa saya beli saham, sahamnya langsung naik. Saya jual saham, saham saya turun langsung. Kenapa? Karena menurut dia ini harusnya nggak investable walaupun masuk ke syarat objektifnya. Kenapa nggak investable? Likuiditasnya mana? Kayak gitu. Karena kriterianya saya salah satunya likuiditasnya harus masuk. Makanya ada transaction volume. Ada free float. Nah ini tandanya ada yang error nih, ada yang salah. Bursa, tolong dong bukain data ke saya, checking lah. Apakah saya yang salah atau bursa ada apa gitu. Nah waktu itu ya mereka nggak ketemu jawaban yang satu fix. Makanya MSCI bilang, wah nggak ketemu nih kayak gini. Anak-anaknya saya yang invest ke sana jadinya rugi. Udahlah kita nge-freeze kalian ya.
kalau kalian nggak mau saya masukin ke Frontier. Nah itu yang bikin orang kaget satu Indonesia, yaitu kata kuncinya lagi, investable jadinya downgrade ke Frontier. Nah ketika momen-momen itu, baru deh kita bisa lihat dari pemerintah ya, we can quite appreciate mereka lah, mereka ganti semua bursa, mungkin mereka beranggapan kalau bursa, BI, OJK dan seterusnya itu, nggak ketemulah definisi tengahnya, makanya diganti orang baru, which is very good. Terus mereka nanya, kalian mau apa sih? Saya mau free floatnya jangan di atas 5% dong, karena ini saham ada yang free floatnya itu gede, 20%. Tapi gue nggak bisa beli dan gue nggak bisa jual. Jadi ini nggak investable. Ini free floatnya gimana nih? Terus dia bilang, free floatnya aman kok. Tapi menurut dia nggak aman. Kenapa nggak aman? Karena 5%. Dia beranggapan banyak nih yang sembunyi di atas 4,9%, nggak kena thresholdnya. Rugi di saya, jangan dong. Nah sekarang ya diperbaiki menjadi 1%. Which is oke, udah bagus. Jadi kalau menurut saya MSCI dan Indonesia itu kayak suami istri. Suaminya itu Indonesia, istrinya itu MSCI. Istrinya marah kayak gitu, kamu pulang malam mulu kayak gitu ya. Jangan dong pulang malam mulu. Nah tapi Indonesia tetap pulang malam, malah makin malam kayak gitu. Ngamuk dia gitu, kita cerai ya. Dia ngancam kayak gitu, kita cerai ya. Nah Indonesia langsung nih, kita bayangin Indonesia udah suami istri lama, saling membutuhkan. Terus Indonesianya udah ke rehabilitas, udah tiba-tiba jadi agamis, udah ke pastur, udah tobat setobat-tobatnya, udah tiap hari pulang cepat, kasih bunga, beliin Chanel, semuanya dibeliin. Nah istrinya masa nggak mau balikan? Nah itu tesisnya saya kayak gitu. Karena dan bukan hanya suaminya yang mau berbenah dari diri sendiri. Bapaknya suaminya udah pukul dia, yaitu Pak Prabowo gitu kan. Lu yang benar lu kayak gitu, lu nggak boleh malu-maluin keluarga gua gitu. Ini reputasi kayak gitu. Nah jadi saya menganggap, wah ini adalah kesempatan emas. Smart money-nya nggak ada yang keluar, asingnya nyangkut. Big player-nya nyangkut, wealth-nya nyangkut, semua nyangkut kayak gitu. Dan mereka ada kepentingan, jadi saya melihat ini sebagai momentum. Cuman ngekliknya pas MSCI Award itu ya pasti stres lah ya. Nah pas ngekliknya itu pas pengumuman FTSE-nya gitu. Nah makanya saya bilang, wah ini bottom nih, karena pengumuman FTSE everyone udah merasa oke, MSCI itu istri. Nah FTSE sama Moody's itu adalah temannya istri. Iya suamimu jahat, nah dia ngompor-ngomporin kayak gitu. Ketika Moody's-nya komporin kayak gitu, iya suamimu ternyata dia suka pulang malam, dia ke clubbing. Nah kena lagi kita kan, rungkat lagi gitu. Terus kemudian satu temannya lagi, iya suamimu ternyata suka rokok. Istrinya bilang, saya udah tahu dia dari dulu rokok kayak gitu. Which is harganya udah nggak turun lagi, malah naik. Ya udah momen itu saya merasa ini adalah bottomnya. Dan kalau misalnya kita mikir ini apakah bottom atau nggak bottom, oke. Kalau kita takut segala macam, apakah apa yang kita pikirkan Konglo nggak pikirkan? Nah saya berpikiran seperti gitu. Konglo mikirin. Kalau Konglo mikirin, Konglo merasa kayaknya bohwat ini. Kayaknya saya nggak bisa ini untuk ngejaga saham saya. Ya udahlah, daripada saya rugi lebih banyak, ya saya biarin aja. Nah logiknya kan seperti gitu. Tapi Konglonya nggak melakukan hal seperti itu. Dia malah beli sahamnya, yaitu Pak PP gitu kan. Buyback berapa T kayak gitu. Kenapa dia melakukan hal itu? Artinya dia visioner kayak gitu. Dan dia pede, ya udahlah saya ngerasa oke, serangannya si suami ini udah dihina habis gitu kan. Nggak ada lagi yang bisa dihina, dosanya udah nggak ada yang keluar lagi. Tinggal apa? Tinggal good newsnya aja. Ternyata suaminya udah nggak pulang malam, udah nggak clubbing, udah nggak rokok, tiap minggu ke gereja, rajin gym. Nah kan tinggal good newsnya doang. Jadi saya ngerasa oke, kalau nyangkut pun sama Pak PP, kalaupun nyangkut ya udahlah besok cut loss 15% toh nggak masalah kayak gitu kan. Orang juga udah terkapar juga, tanggung. Nah dari sana ya saya ngerasa ya itu bottom. Smart money-nya segala macam, orang over fear, kayak dunia udah mau kiamat. Tapi kalau MSCI masuk Frontier sih kiamat sih kita gitu. Ya luckily seharusnya enggak. Dan Pak Prabowo ngeposting, nah udah bottom nih, udah masuk terus kan. Terus udah masuk, udah cenderung stabil. Saya top up cash-nya saya yang ada semua, top up. Lagi main golf sama teman, tiba-tiba Pak Prabowo foto sama konglo-konglo lainnya. Nah itu kan sending message lagi kayak gitu, Pak Prabowo udah
directly ngomong ke konglo-konglo, tolong jaga kita dari antek-antek asing kayak gitu kan. Nah, jadi saya ngerasa wah ini momentum bagus, deploy semua kayak gitu. Dan ya God lucky dapat momentum seperti kayak gini. Jadi it could be life changing moment untuk teman-teman yang berani ambil kayak gini. Karena kalau MSCI udah oke, nah nanti MSCI bilang oke, kita sudah tinggal di satu rumah lagi kayak gitu kan. Kita nggak jadi cerai. Nah ketika itu teman-temannya pas ketemu suaminya gimana? Aduh kamu tambah ganteng, nggak mungkin dia ngomong jelek depan suaminya kan. Moody's akan ikut, FTSE akan ikut, dan Konglo akan play lagi. Jadi kalau misalnya tesisnya ini bermain dengan baik, artinya kita akan the beginning of the bull market yang seperti tahun lalu lagi. Dengan catatan MSCI-nya oke terlebih dahulu. Tapi kalaupun nggak oke, ya udah kita udah masuk di bawah, dia naik ya mentok-mentok BEP, nggak jadi untung. Tapi kalau misalnya benar kita double atau triple. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Tepuk tangan buat Egi. Oke, saya berikan pertanyaan ke Flor, sebutkan namanya dan dari mana. Ayo, ada pertanyaan enggak? Ya silakan Pak, baju putih. Nah. Tes. Oke, selamat siang Koheng. Siang. Salam kenal, saya Alex dari Jakarta. Pertama saya terima kasih kepada Koheng ya, sudah berani showing up sehingga mengubah spektrum cara berpikir masyarakat kita bahwa kita tidak perlu, maksudnya ada pekerjaan lain selain 9 to 5, business as usual, tapi sekarang juga bisa menjadi seorang trader gitu. Mungkin ada 2 pertanyaan ya Koheng ya. Yang pertama Koheng, sebagaimana kita ketahui secara statistik keberhasilan menjadi seorang trader itu less than dari 10% kok. Yang menjadi pertanyaan saya adalah sebenarnya apa sih the biggest factor gitu ya bagi seseorang itu untuk menjadi seorang trader gitu kok. Kemudian yang kedua, sebagaimana kita ketahui bersama kok ya, sekarang marak sekali influencer di dunia finansial dan juga stock market gitu kok yang beredar di dunia media sosial. Nah mungkin Koheng bisa membagikan sedikit tips gitu bagaimana kita memilih mentor ataupun influencer yang tepat gitu kok ya untuk menemani perjalanan kita sebagai seorang trader, di mana ya banyak mungkin kita melihat oknum-oknum di luar sana yang secara tidak langsung ataupun secara langsung menjadikan anggota membernya sebagai exit liquidity gitu. Mungkin itu saja, thank you Koheng dan Pak Moderator. Oke, langsung saya jawab ya Pak. Silakan Heng. Oke, kalau yang pertama ya, what I can say adalah kebanyakan orang tuh sebenarnya tahu kalau sahamnya ini mau naik atau mau turun. Mereka itu rata-rata tahu loh kalau kamu ngomong ke orang-orang. Cuman satu hal yang mereka selalu ngedeny, yaitu mereka cenderung jadi subjektif. Nah ini hal yang cukup sulit, misal kalau berdasarkan tesis yang tadi saya ngomongin segala macam, orang tahu kalau ini seharusnya udah bottom, udah cukup untuk kita masuk. Cuman karena ada orang yang udah kebanyakan cash, saya ketika momen itu saya ngobrol sama banyak fund. Mereka mayoritas itu pegang cash. Mereka itu rata-rata ngejualin barang-barang mereka. Jual di ARB, mereka jual aja sebisanya. Kenapa mereka ngejual? Mereka takut karena uncertainty. Terus kemudian ketika mereka jual, saya nanya posisi mereka gimana? Mereka jawabnya adalah bear market banget nih, Indonesia selesai. Jadi kalau kamu nanya rumput akan menjawab kalau rusa adalah penghancur hutan dan singa adalah penjaga hutan kayak gitu. Tapi kalau kamu nanya orang normal, nanya rusa akan jawab singa adalah penghancur ekosistemnya. Jadi tergantung persepsinya dan semua itu sebenarnya membuat kita kacau. Makanya dari itu kita harus ada pendirian sendiri dan pendirian itu harus membuat kita tetap objektif.
punya posisi itu membuat kita sangat subjektif. Jadi kebanyakan orang itu gagal ya dikarenakan nggak objektif. Punya barang, ngerasa barangnya itu paling bagus, barangnya itu pasti naik. Kalau orang ngomong jelek dia pasti terhina kayak gitu. Padahal nggak ada yang hina dia, orang kan cuma debat kayak gitu kan. Nah itu satu. Terus kalau yang kedua mengenai influencer ya, gimana ya ngomongnya ya? Oke, put it like this aja. Tugasnya setan itu menggoda. Tugasnya kita ya nggak tergoda gitu. Kalau kita digoda setan, ya salahin kenapa kamu? Kan nggak bisa. Kayak misalnya suami istri, suaminya nggak bisa saya lihat LC-nya jadi kayak gitu kan nggak bisa gitu. Mana diterima, ditabok juga gitu kan. Nah tapi kan kenapa kita tergoda gitu. Sama dengan hal mau influencer kayak mau siapapun itu, ya itu tugasnya mereka menggoda. Tugasnya kita ya menahan diri dan verifikasi. Mungkin itu doang sih yang bisa saya jawab sih. Oke, tapi kamu sadar nggak Heng, kalau kamu mungkin ada beberapa orang yang menganggap kamu sebagai influencer sekarang, walaupun kamu tidak berencana ke sana sebenarnya. Pertanyaannya apa tadi? Bahwa kamu tuh sekarang bisa jadi adalah influencer. Iya, cuman saya sih nggak suka jadi influencer sebenarnya. Jadi saya sebenarnya pengen jadi trader aja sih. Jadi kemunculanku di publik ini sebenarnya nggak lama. Saya emang dari awal itu hitungannya udah nggak muncul lagi. Udah pensiun, tapi ada momentum bagus dan I'm trying to proving something lah. Gue mau prove sesuatu. Nge-prove-nya adalah trading itu bukan scam. Trading you can make money. Trading itu nggak judi yang klik-klik doang, tapi trading itu bisa berdasarkan data kayak gitu. Dan trading itu bukan hoki doang, trading bisa mengubah hidupmu. Trading can change your life, trading can be a profession. Jadi itu yang saya berusaha proving. Dan so far, dan yang terakhir saya berusaha proving, grup itu komunitas tidak seharusnya di abuse. Komunitas itu penting karena tanpa komunitas rata-rata nggak bisa hidup. Kayak komunitas itu kayak jari kalau saya sebutnya gitu kan. Jari telunjuk, kelingking, segala macam. Nah kalau komunitasnya solid, di kepal itu tonjoknya kuat. Nah makanya saya nggak setuju dengan komunitas rata-rata di abuse. Dan orang ketika udah percaya dengan suatu influencer, suatu kripto itu di abuse. Abusifnya apa? Jadi exit liquidity. Kalau enggak ditanggapin lagi, semenjak dia purchase udah ditinggalkan. Nah itu yang berusaha saya prove. Dan saya melihat sekarang udah proven banyak orang yang udah mulai rajin muncul di komunitasnya, leadernya udah mulai rajin nge-live, ngomong mau exit barang juga mereka takut-takut kayak gitu. Dan retail udah pada ngerti, wah ini dia lagi pom-pom, ini dia mau exit nih, dia udah beli di bawah duluan dia ngomong. Nah orang udah pada ngerti poin itu. Dan ketika poin itu sudah terdeliver dengan cukup baik, saya akan mencari momentum pucuknya dan saya akan pensiun di sana. Jadi ya saya nggak mau disebut influencer karena emang kebetulan doang nge-influence, tapi I don't like being called as an influencer kayak gitu. Lumayan lah dapat proyek endorse. Nggak, saya kalau proyek endorse saya nggak pernah terima satu proyek pun endorse walaupun segitu banyak. Saya endorse ketika saya pakai dan saya tahu itu bagus. Oke Heng, ada pertanyaan lagi? Waduh banyak banget nih sekarang nih. Silakan Mbak. Silakan ke mic terdekat, ke belakang. Selamat siang, Ko Hengki. Kerasan dikit. Halo. Oke, selamat siang Ko Hengki. Perkenalkan, nama saya Mutia. Pertanyaan saya adalah sebagai karyawan korporat, menurut Ko Hengki bagaimana peluang untuk karyawan korporat seperti saya terjun menjadi trader ataupun investor di saham dan langkah awal untuk investor yang Ko Hengki akan sarankan, karena menurut saya kan saya retail untuk invest awal dan masih kerja korporat juga. Karena kan Ko Hengki aku sering tonton di podcastnya juga awalnya full time lawyer dan resign full jadi trader, gimana putusin itu? Thank you. Silakan Heng. Oke, thank you. Kalau misalnya
masih full time, ya menurut saya nggak cocok jadi trader. Cocoknya kita nge-swing barang-barang yang smart money-nya masuk. Misal, dan saya lebih prefer, nah saya agak nggak setuju dengan orang-orang bilang, udah kita kerja dapat gaji beli banking merem aja. Iya merem, nggak kemana-mana kayak gitu kan. Gitu. Pas keseret, pas MSCI orang mau bilang fundamental is the best. Pas MSCI keseret juga loh kayak gitu. Jadi hard to ya say lah gitu ya kan. Jadi kalau saya sih tetap nge-swing tapi saham-saham konglomerasi yang cenderung slow dan fundamentalnya oke. Itu could be one of the best options yang bisa kamu coba explore. Misal kayak saham-sahamnya keluarga Thohir kayak gitu, konglomerasi Thohir itu kan smart money-nya itu masuk terus-terusan kayak gitu. Dan mereka naiknya pelan-pelan, koreksi sehat, naiknya pelan-pelan, koreksi sehat. Jadi kalau menurut saya sih untuk orang yang full time cari saham-saham yang seperti gitu. Follow smart money-nya tapi jangan terlalu volatile. Kita bisa lihat saham-sahamnya AAD, ADMR, emas dan segala macam. Even Adaro ya dia cenderung nggak berpengaruh dan cenderung naik. Kenapa? Karena emang mereka itu stylenya seperti gitu. Jadi cocok, sangat cocok untuk orang-orang kantoran. Tapi jangan iri kalau lihat orang gila Petro hari ini 20%, besok 20%, punya gue cuma 3%, lebih bagus dari banking kayak gitu. Nah jadi yang all I can say adalah ya cocoknya mungkin seperti kayak gitu. Oke. Oke, gitu ya, Heng. kayak. Heng, kamu tuh kan membagikan ilmumu ya. Istilahnya kamu belajar ABCDE, kamu buatkan konsep, urutannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, misalnya volume price, broker summary, bid offer, lihat jumlah saham, jumlah pemegang saham, dan kamu bagikan ilmu kamu ini. Ya. Bisa saja ilmu kamu tuh jadi tidak menarik lagi. Istilahnya kamu bikin spaghetti tapi kamu kasih tahu cara bikinnya tuh merebus spagettinya dulu, bikin sausnya, dan akhirnya diikuti smart money dan ilmu kamu tuh udah gak keren lagi. Bagaimana kamu untuk mengantisipasi hal itu? Saya nggak antisipasi sih gitu kan. Biarin aja kalau orang mau ikut ya silakan ikut. Kalau karena saya merasa ada satu elemen adalah elemen terhadap keniatan dan semangat tarungnya ini. Orang bisa mengikuti semuanya tapi semua kembali ke dirinya lagi kayak gitu. Apakah dia kuat, mentalnya ada dan stylenya cocok atau nggak cocok. Jadi ya sebenarnya untuk antisipasinya atau dianggap nggak keren lagi ya saya nggak gitu peduli sih to be honest kayak gitu. Karena kan seperti ilmu teknikal ya, misalnya ada support resisten, habis itu dipelajarin semua orang pada mengaku tahu semua, tiba-tiba pindah ke Fibonacci, pindah Iya. kemana-kemana. Jadi ilmu-ilmu yang awalnya keren ketika sudah diketahui jadi tidak mujarab lagi kurang lebih. Nanti baru mikir lagi. Kalau saya nanti baru mikir lagi. Karena kalau ada ilmu baru ya kita adaptasi lagi kayak gitu. Itulah the beauty of capital market. Either kamu adaptasi atau kamu selesai. Orang yang adaptasi dari fundamental pindah ke Konglo Stocks perform 2 tahun, 3 tahun ini. Orang yang gak adaptasi gak perform. Dan orang yang gak perform ngomongnya apa? Konglo scam, pairnya mahal, overvalued dan seterusnya. Jadi ya that's the beauty ya gitu. Jadi kalau ada ilmu baru ya update lagi. Kalau nggak update, nggak bisa update, ya udah kayak gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Wah, kita cari ya mukanya trader-trader. Waduh, sampai ada nyalain lampu udah kayak konser Blackpink. Yaudah ya nyalain lampu tuh. Flash deh boleh. Udah sangat niat pakai flash. Cek. Oke. Terima kasih atas kesempatan buat bertanya. Perkenalkan nama saya Alfikri. Saya pengen nanya kan metode Kohengki ini kan follow the smart money. Nah, ketika kita udah menemukan smart money masuk nih ke satu emiten. Nah, kita itu bagaimana cara kita melihat best price untuk entry-nya? Karena biasanya kalau saya lihat dari emiten-emiten itu kan biasanya di markdown dulu. Nah itu kita ketika di markdown kan conviction kita kan berkurang gitu. Nah bagaimana cara Bro Hengki mengatasi tersebut? Terus kan kalau tadi base entry untuk base entry-nya
sekarang base price untuk exitnya itu bagaimana take profitnya? Karena seperti yang kita tahu psikologis manusia kan nggak pernah puas gitu dengan profit yang segini. Oke, Thank terima you. kasih. Silakan Heng. Oke, thank you pertanyaan. It's a good question. Kalau yang marking down segala macam, kita harus tahu yang kita follow smart money yang mana. Kalau smart money-nya rata-rata institusi yang pasif fund, mereka nggak masalah. Mereka mau beli, mereka beli 300M. Bagi kita mungkin gede, bagi dia seuprit kayak gitu. Makanya kalau turun marking down nggak masalah. It depends wealth yang kamu follow. Kalau saya personally lebih suka follow wealth-nya lokal. Yang lokal lah gitu kan. Wealth tapi bukan institusi, tapi dia lokal. Bandar gitu maksudnya. Ya bukan bandarnya lah, tapi ya orang yang pinternya gitu. Dia bukan bandar, dia big player aja. Dia suka main di lapak orang. Dan dia itu sangat agresif. Jadi dia makan barang udah kayak besok udah kiamat, hari ini nggak makan besok kiamat kayak gitu. Dimakannya luar biasa gila. Nah itu adalah big player yang suka saya follow. Jadi it depends on big player yang di follow siapa. Nah itu satu, itu tadi pertanyaannya. Pertanyaan kedua tadi apa ya? Exit. Oh iya exitnya. Oke, manusia nggak akan puas, ya lu follow dia, ya lu ngikut dia aja gitu. Kapan dia exit, ya kamu ikut exit. Kayak dulu saya main saham PYFA, saya follow RF-nya. Dia main dari bawah, dia hajar terus naik ke atas kayak gitu. Saya ngikutin PANI RF-nya gitu ya kan, Buana Capital. Dia kayak makan besok udah kiamat kayak gitu, nggak makan hari ini tuh dia udah stres banget gitu. Ya udah saya ngikutin dia dan dia kan keluarnya pelan-pelan, bertahap. Dia sekali makan let's say 500, total dia makan barang 500 sampai 700 miliar. Kalau dia makan 500 sampai 700 miliar, bisa nggak sih dia keluar sekali klik? Jawabannya nggak bisa. Dan distribusi yang baik adalah distribusinya pelan-pelan, biar average price distribusinya bagus. Kecuali dia satu kali klik langsung jualan, bisa nggak bisa, tapi harganya nggak bagus, buat apa? Mereka juga mau distribusi mereka mau distribusi in a good price. When mereka udah mulai distribusi, udah 30%, mulai distribusi konsisten, retailnya mulai suka, mulai pada FOMO, ya udah di momen itu kamu selesaikan kayak gitu. Exit aja semuanya. Dan kita lebih enak, dia masuk 500M, 700M, kita let's say 10%-nya 50M, 70M, kita klik aja beres kayak gitu. Oke. Ada satu pertanyaan terakhir? Oh 2 tangan tuh katanya Hengki 2 tangan ya. Dia dapat hack ya. Silakan. Halo, oke terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya kenalin aku Raffi dari Bandung. Terima kasih Ko Hengki atas ilmunya. Aku juga sangat berterima kasih telah mengikuti Remora sekitar bulan September. Aku sangat cukup life changing buat aku dengan di umur segini. Gitu. Nah tapi ada beberapa pertanyaan yang aku pengen tanyakan. Yang pertama mungkin dari studi kasus Petro yang ketika tanggal 26 Januari saya membeli, tetapi kan itu ke lock ARB di hari Selasa sama Rabunya itu tanggal 28 sampai 29 Januari. Karena SS sama YU-nya itu ngebuang besar-besaran. Nah pertanyaannya itu untuk yang pertama adalah, kan saya pengen jualan juga gitu, tapi sebagai retail kan, saya tidak bisa jualan. Nah di dalam kondisi itu, jika Ko Hengki menjadi saya, apa yang dilakukan? Pertama itu. Terus kedua, saya ingin bertanya juga, waktu tanggal 26 Januari kan itu ada live trading. Nah di sana itu jujur kan kurang memuaskan gitu untuk sesama member dan sebagainya. Untuk perasaan Ko Hengki itu ketika di posisi itu seperti apa gitu. Dan yang terakhir, pertanyaan terakhir, saya mau tanya, kan tadi Ko Hengki menyebutkan soal Moonstock yang belum dipakai sama retail ataupun dibeli sama retail. Contohnya itu ya Supa. Tetapi kenapa dari Remora itu mengasih tahu Supa itu
Instagram ataupun di sosial medianya itu. Itu pertanyaannya. Terima kasih. Silakan Heng. Oke, kalau yang pertama ya, kalau jadi kamu yang beli petrol ke log ARB dan posisinya retail gimana, ya kalau aku jadi kamu ya udah pasrah aja, mau gimana lagi, orang tahu kamu nggak ada fasilitas apa-apa kan. Nah kalau kamu nggak punya fasilitas apa yang bisa kamu lakukan? Ya udah ke log ARB juga gitu. Terus yang kedua, yang ketika live trade, it turns out menjadi hal yang bagus. Kenapa? Karena kita beli BRMS, untung main kedua kali lagi rugi kayak gitu kan. Dan kita cut loss BRMS-nya. Bayangin kita nggak cut loss, itu ARB lagi loh kayak gitu. 2 hari ARB berturut-turut. Dan itulah bagian dari trading. Perasaannya gimana? Ya agak nggak enak lah. Cuman overall itulah trading gitu. There's nothing to hide. And poin yang saya berusaha proving adalah trading itu emang nggak gampang. Nobody says trading itu enak. Nobody says kalau misalnya trading itu klik-klik doang untung. Enggak, banyak banget data yang harus kamu pelajari. Dan ketika mempelajari semua data-data tersebut, kamu belum pasti dibayar. Jadi ibaratnya kamu kerja belum pasti kamu di reward something. Bisa aja kamu ngebayar, ngekeluarin duit sendiri. Jadi poinnya adalah itulah market, itulah trading kayak gitu. Yang ketiga tadi. Yang kedua 26 Januari. Iya yang ketiga. Yang ketiga Supa. Oh yang ketiga Supa. Ya mereka mereka nggak akan tahu reasonnya kenapa kayak gitu. Mereka nggak tahu CC-nya kumpulin. Mereka nggak tahu PD-nya tukar barang ke CC-nya. Mereka nggak ngerti cara hitungnya juga. Dan mereka cuma jadi bisa moon stock, palingan nggak naik 2 hari. Kayaknya bohong kayak gitu. Which is perbedaan adalah orang yang mau mengerti sama orang yang hanya mau tahu tikernya aja kayak gitu. Satu adalah can make it, satu adalah ya make it for a while doang. Dan ujung-ujungnya orang yang kedua, orang yang mendapatkan sesuatu yang dia tidak deserve ya bentar lagi hilang kayak gitu. Itu yang jawaban yang bisa saya kasih sih. Oke, Heng, satu pertanyaan penutup dari saya karena waktunya sudah habis. Kamu saat ini memiliki beberapa peran lah setidaknya. Sebagai trader, sebagai teacher, dan ya influencer meskipun kamu gak suka. Oke. Legacy apa yang ingin kamu tinggalkan dan sebagai apa? Wah pertanyaannya di luar pikiran saya nggak pernah mikirin. Legacy yang mau saya tinggalkan ya. Legacy yang mau saya tinggalkan adalah retail itu nggak boleh dipandang sebelah mata. Retail itu kuat dan kita bisa lihat kebanyakan saham yang 6 bulan ke belakang mulai dari saya start dari Juli, Agustus itu saham-saham yang retailnya masuk mereka sangat membutuhkan retail-retailnya seperti kita. Kalau kita lihat ada chart ya, saya nggak tampilin, saya nggak siap dengan pertanyaannya. Chartnya itu institusi itu levelnya sideways. Money-nya institusi itu nggak berkembang banget. Money yang sangat berkembang jomplang jauh itu adalah retail kayak gitu. Retail bisa 3 kali itu lebih gede daripada institusi secara kumpulin semuanya gitu, volume semuanya. Oleh karena itu ya legacy yang mau saya tinggalkan adalah ya retail enggak dibodoh-bodohin lagi sih. Mungkin kayak gitu ya. Kalau secara personal retail saya cuma hanya pingin dikenal sebagai orang yang apa adanya gitu. Ya mau dianggap kekurangan, mau dianggap kelebihan, apapun ya tapi apa adanya gitu. Saya mau dikenang sebagai orang yang jujur dan berintegritas gitu doang sih. Oke, terima kasih Heng. Thank Beri you. tepuk tangan kepada Hengki Adinata, founder Remora Trader dan juga Fortune Indonesia 40 Under 40 2026. Terima kasih Heng. Terima kasih banyak Pak Hendra, wah, selalu ciamik nih Pak Hendra ini menjadi moderator diskusinya seru sekali. Pak Hendra dan juga Bapak Hengki Adinata boleh berkenan berdiri Pak untuk pemberian token of appreciation dalam acara Fortune Indonesia Summit 2026. Dan kami silahkan kepada Bapak Hengki Adinata untuk berkenan menerima. Rekan-rekan media dan tim dokumentasi kami silahkan boleh melihat ke kamera. Izin mengarahkan 3, 2, 1. Satu kali lagi.
3, 2, 1. Boleh dadah-dadah nanti kita ke kamera untuk mengambil video. Bapak berkenan? Oke, yang di sebelah sini 3, 2, 1. Iya boleh sambil dadah-dadah mungkin Bapak. Iya. Oke, so ladies and gentlemen please give a big round of applause. Di sesi yang sangat seru kali ini inside The Smart Money, Momentum Conviction and Executions. Terima kasih banyak kepada Bapak Hengki Adinata, founder Remora Trader. Terima kasih Pak atas insight-nya dan pengalaman menariknya. Kami silahkan.